Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Kang Ajib ya teman-teman. Nah sekarang saya itu lagi ada di ini itu jalan menuju ke Pantai Morosari Demak yang dulunya itu pantai ya teman-teman. Nah di belakang saya ini lihat, ini air semua ya. Nah ini dulu sini itu daratan semua itu yang luas ini sampai ujung sana, sampai di ujung jalan Pantura itu. Dulu itu daratan semua dan sekarang sudah menjadi lautan yang seperti ini ya teman-teman. Nah di belakang sana itu ada proyek tol laut Semarang Demak. Ini yang di paket 1B ya teman-teman. Nah nanti yang dari Simpang Susun Sayung sampai menuju ke Terboyo itu yang paket 1B. Nah kita bakal lihat progres pengerjaannya itu sudah seperti apa. Nah kalau terakhir kita ngedrone itu yang di ujung sana itu belum tersambung ya teman-teman. Kita bakal lihat sekarang itu sudah tersambung atau belum. Nah yuk kita langsung ke videonya saja. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya Kang Ajib ya teman-teman, agar terus mensupport saya, agar saya lebih bersemangat lagi bikin konten-konten yang positif dan inovatif sekaligus informatif buat teman-teman semua ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, yuk. Oke teman-teman semua, kita bakal lihat update progres pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak seksi 1. Nah ini khususnya itu yang paket 1A menuju ke 1B ya teman-teman, dari Simpang Susun Sayung menuju ke daerah Morosari, ke dekat Morosari. Nah saya ini lagi ada di jalan menuju Morosari ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah di depan sana kita bakal lihat Simpang Susun dari tol Sayung. Nah Simpang Susun tol Sayung itu adalah bagian dari jalan tol Semarang Demak. Itu tepatnya pada ruas Sayung Demak. Nah kita coba lihat ke depan. Nah ini jaraknya agak jauh ya teman-teman. Ini kurang lebih udah 600 meteran dari awal saya naik. Nah itu dia, kita lihat di depan. Di depan itu ternyata paku buminya itu sudah terpasang ya teman-teman. Pembangunan paku bumi pada konstruksi jalan tol laut di Simpang Susun Sayung itu khususnya pada seksi 1 itu mencakup beberapa tahapan utama. Tahapan ini meliputi pembangunan tanggul laut, pelindungan pantai, dan jalan utama pada segmen tertentu, serta pembangunan struktur jalan layang. Nah ini yang kita lihat ini itu pembangunan struktur jalan layang ya teman-teman. Setelah pembangunan tanggul dan jalan utama selesai, itu dilanjutkan dengan pembangunan struktur jalan layang. Ini mencakup pembangunan jalan layang untuk jalan utama, rem Terboyo, jembatan Babon, dan jembatan Sayung. Kita coba lihat ke depan dulu. Di depan sana itu ada Simpang Susun Sayung. Nah Simpang Susun Sayung ini itu berfungsi sebagai titik pertemuan atau persimpangan jalan tol yang memungkinkan kendaraan berpindah jalur secara efisien tanpa perlu berhenti ya teman-teman. Hal ini berbeda dengan persimpangan sebidang yang membutuhkan lampu lalu lintas atau marka jalan untuk mengatur pergerakan kendaraan. Nah kalau di Simpang Susun ini nanti tidak usah pakai lampu lalu lintas ya teman-teman. Nah Simpang Susun ini menjadi salah satu bagian penting dari tol Semarang Demak
yang menghubungkan kota Semarang dan juga Demak. Nah, untuk proyek tol Semarang-Demak sendiri termasuk Simpang Susun Sayung itu ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan seksi 1 yang sebagian besar berada di atas laut ya teman-teman. Kalau kita lihat itu paku buminya itu sudah ada sudah dipasang tumpuan tiang ya teman-teman. Nah, tumpuan tiang itu adalah balok beton bertulang yang dipasang di atas sekelompok tiang pancang. Nah, fungsinya untuk menyatukan beberapa tiang pancang menjadi satu kesatuan dan meneruskan beban dari kolom bangunan ke tiang-tiang pancang tersebut ya teman-teman. Nah, di sebagian sisi itu ada yang sudah terpasang balok pengikat juga. Nah, balok pengikat itu adalah balok beton bertulang yang menghubungkan beberapa tiang pancang, biasanya dalam satu baris atau kelompok. Nah, untuk mengikat tiang pancang dan mencegah pergeseran lateral horizontal pada fondasi ya teman-teman. Nah, ini dia kita lihat sudah dipasang. Nah, kita lihat juga itu kolomnya itu sudah dipasang juga. Nah, kolom-kolom bangunan akan dipasang di atasnya. Kolom-kolom ini akan menjadi penyangga utama struktur bangunan di atasnya. Nih dia kita lihat ternyata kolom-kolomnya sudah terpasang ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan itu ternyata ada dua alat berat yaitu kren. Kren ini digunakan untuk mengangkat dan memasang berbagai material konstruksi, termasuk elemen-elemen struktur tol dan tanggul laut ya teman-teman. Kren yang terlihat di proyek tol laut Semarang-Demak ini itu digunakan untuk konstruksi tol dan juga tanggul laut Semarang-Demak. Nah, proyek ini itu dikenal sebagai miniatur dari Giant Sea Wall di wilayah pantai utara Pantura, khususnya di Semarang dan juga Demak. Nah, proyek tol ini terbagi menjadi dua seksi. Dan seksi pertama yang menghubungkan Kaligawe menuju Sayung dibangun sebagai bagian dari proyek pemerintah dengan biaya sekitar 10 triliun. Kita lihat di depan ini ternyata ada diesel hammer dan juga kren ya teman-teman. Nah, diesel hammernya itu sedang beroperasi ya. Nah, diesel hammer itu adalah jenis alat pemancang tiang yang menggunakan prinsip pembakaran dalam untuk menghasilkan energi tumbukan yang kuat. Nah, alat ini itu digunakan untuk memancangkan tiang pancang yang menjadi fondasi utama pada konstruksi tol di atas laut. Nah, itu pemancangannya itu ke dalam tanah atau dasar laut ya teman-teman. Nah, fungsi dari diesel hammer ini pada konstruksi tol laut Semarang-Demak itu digunakan untuk memancangkan tiang-tiang pancang yang akan menjadi penyangga jalan tol. Nah, nanti jalan tolnya itu dibuat melayang di sini. Prinsip kerja dari diesel hammer sendiri itu bekerja dengan membakar bahan bakar di dalam silinder untuk menghasilkan energi tumbukan yang kemudian digunakan untuk memukul tiang pancang. Nah, ini kita lihat beberapa tiang pancangnya atau paku buminya, ada yang sudah terpancang dan juga ada beberapa yang belum terpasang ya teman-teman. Nah, tiang pancang ini itu dipancangkan dengan kuat, akan memberikan stabilitas dan kekuatan pada konstruksi tol di atas laut. Nah, sehingga
mampu menahan beban kendaraan dan kondisi lingkungan laut ya teman-teman. Nah ini dia, kita lihat prosesnya. Nah, tiang pancang atau paku bumi yang digunakan pada proyek Jalan Tol Laut Semarang-Demak adalah tiang pancang yang ditanam di dasar laut untuk menopang konstruksi jalan tol dan tanggul laut. Nah, proyek ini khususnya di seksi 1 menggunakan ribuan paku bumi untuk membangun jalan tol sekaligus tanggul yang menghubungkan Kaligawe di Semarang dengan Sayung yang ada di Demak. Pembangunan ini itu bertujuan untuk mengatasi masalah banjir dan juga rob di wilayah sini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini ternyata masih banyak paku buminya yang belum terpancangkan ke tanah ya teman-teman. Nah, fungsi dari paku bumi sendiri itu sebagai fondasi utama untuk jalan tol dan juga tanggul laut, menahan beban konstruksi dan mencegah penurunan tanah ya teman-teman. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada bambu yang sedang disusun juga. Nah, di depan itu juga terlihat ada diesel hammer yang sedang memancangkan paku bumi ke dalam tanah ya. Itu ada beberapa paku bumi yang sudah terpancangkan juga. Nah, sekarang kita coba lihat dari samping ya teman-teman. Nah, seperti apa sih diesel hammer itu kalau kita lihat dari samping? Nah, ternyata terlihat seperti ini ya teman-teman. Fungsi paku bumi pada jalan layang tol laut Semarang-Demak ini itu sebagai fondasi utama struktur jalan layang. Nah, jalan layang itu dibangun tanpa bersentuhan langsung dengan tanah permukaan ya teman-teman. Nah, sehingga membutuhkan fondasi dalam untuk menopang tiang dan juga balok girder. Nah, paku bumi ini memindahkan beban struktur atas langsung ke lapisan tanah keras di kedalaman belasan hingga puluhan meter ya teman-teman. Nah, kita coba lihat muter. Nah, ternyata di sini dari ujung proyeknya masih belum terhubung dengan jalur yang ada di tengah laut ya teman-teman. Nah, progresnya itu masih di progres pengurukan. Nah, kita coba lihat ke kanan lagi seperti apa yang ada di ujung jalur tol lautnya. Nah, ternyata kalau yang di depan itu masih di progres pemasangan bambu-bambu ya teman-teman. Inovasi bambu pada proyek tol laut Semarang-Demak itu adalah penggunaan matras bambu sebagai bagian dari pondasi jalan tol. Nah, seperti itu ya teman-teman, pondasinya itu pakai bambu, nanti dibuat matras. Nah, kalau kita lihat di depan ini itu ada beberapa truk yang sedang membawa pasir maupun tanah uruk ke tengah sini ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat di sini progresnya masih di tahap pengurukan. Nah, diharapkan proyek tol ini segera selesai ya teman-teman. Soalnya di jalur Pantura itu sudah robnya itu sudah tinggi sekali. Tadi saya waktu lewat jalur Pantura itu macetnya sudah sangat parah sekali ya teman-teman. Itu nunggu berhentinya itu sampai 30 menitan di jalan Panturanya.
Nah, kalau jalan tol ini sudah selesai, nanti diharapkan robnya itu bisa dipompa ke laut lagi ya teman-teman, menggunakan kolam retensi Terboyo maupun kolam retensi Sri Wulan. Tol laut paket 1B adalah bagian dari proyek jalan tol Semarang Demak yang meliputi pembangunan tanggul laut, perlindungan pantai, dan jalan utama pada segmen STA 1+586 hingga STA 8+314 ya teman-teman. Nah, proyek ini itu terintegrasi dengan tanggul laut dan menjadi bagian dari konsep Giant Sea Wall. Nah, kita coba lihat ke kiri lagi. Nah, ini paku buminya itu ada ribuan paku bumi yang sudah terpasang ya teman-teman. Nah, ini yang digunakan sebagai penopang jalan layang, jalan tol layang ya teman-teman. Nah, ini dia, ternyata pemandangannya cukup bagus juga kalau kita lihat dari atas ya. Nah, pembangunan tanggul laut itu bertujuan untuk melindungi area pesisir dari abrasi dan juga banjir rob ya teman-teman, serta mendukung fungsi dari jalan tol. Konsep dari Giant Sea Wall adalah upaya untuk melindungi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan air laut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jalan tol Semarang Demak adalah jalan tol sepanjang 26,9 km yang menghubungkan kota Semarang dan juga Kabupaten Demak di Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, jalan tol ini juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mengatasi banjir rob di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, jalan tol Semarang Demak sendiri itu dibagi menjadi dua seksi. Nah, yaitu untuk seksi 1 itu dari Kaligawe menuju Sayung. Itu panjangnya kurang lebih 10,6 km. Dan seksi 2 itu dari Sayung menuju Demak. Itu panjangnya 16,3 km. Nah, untuk yang ke seksi 2 itu sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Untuk seksi 2 Sayung Demak sudah beroperasi sejak 25 Februari tahun 2023. Nah, sementara seksi 1 di Kaligawe menuju Sayung ini kan permasalahannya sangat kompleks sekali ya teman-teman. Nah, ini masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Nah, jalan tol ini nanti selain sebagai jalan tol, proyek ini juga dirancang sebagai tanggul laut untuk menanggulangi banjir rob yang sering melanda wilayah Semarang dan juga Demak. Nah, jalan tol ini itu terintegrasi dengan sistem polder, termasuk tanggul laut, kolam retensi, dan rumah pompa untuk manajemen banjir yang lebih efektif ya teman-teman. Nah, tujuan pembangunan proyek tol ini itu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, yaitu wilayah Semarang menuju ke Demak, dan mendukung pengembangan kawasan industri dan juga pelabuhan di Demak, serta memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir rob yang sering melanda di pesisir utara Semarang dan juga Demak ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu informasi terbaru saya mengenai pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak
Ini khususnya yang dekat dengan Simpang Susun Sayong ya teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, dibantu di like, di subscribe, dan juga di komen di channel YouTube saya, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan informatif ya teman-teman. Nanti beberapa hari lagi saya akan ngedrone di sini lagi ya teman-teman, memberikan informasi kepada teman-teman semua, progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa ya teman-teman. Oke, jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Oke, see you next time and goodbye.